Assalamualaikum Sobat Sejarah. Buat kamu, iya, kamu, tolong jangan di skip ya. Tapi sebelum nonton, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. Sobat Sejarah, sebelum masuk ke pembahasan masa Hindu-Buddha di Indonesia, saya akan menjelaskan tentang buletin. Buletin merupakan suatu media cetak dalam bentuk majalah sederhana yang berisi tentang uraian singkat dan diterbitkan untuk kalangan tertentu secara periodik. Bagaimana sih cara membuat buletin? Cara membuat buletin yaitu yang pertama kita harus membuat perencanaan, menentukan tema apa yang akan digunakan untuk buletin yang kita buat. Kedua, membuat materi outline dan mengumpulkan bahan-bahan materi buletin. Ketiga, membuat buletin dari materi yang telah kita kumpulkan. Keempat, adanya proses editing dan finishing dalam pembuatan buletin. Kelima, buletin yang kita buat bisa disebarluaskan melalui media digital atau di-print dibagikan dalam bentuk kertas. Sobat Sejarah, dalam media pembulatan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu membuat tampilan media pembelajaran semakin lebih mudah disebarluaskan, dapat dilihat dan tidak membosankan oleh seluruh kalangan masyarakat maupun pelajar. Lalu, adapun kekurangannya, media pembelajaran yang disampaikan itu kurang up to date dan untuk mendapatkan media ini pun diperlukan minat baca supaya media yang ditampilkan terbatas pada media tulis dan gambar saja. Ayo, buat kamu yang belum tahu masa Hindu-Buddha di Indonesia, langsung aja ditonton ya guys. Sejarah masa Hindu-Buddha di Indonesia. Indonesia mempunyai babak baru dalam perkembangan kehidupan berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Setelah itu, agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Masehi di bawah para musafir dari India. Lalu pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat dan abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Setelah itu ada teori masuknya agama Hindu-Buddha, teori Satria. Budaya India masuk ke Indonesia dibawa oleh para kesatria dengan melakukan penaklukan. Lalu teori Waisya, menurut mereka yang membawa kebudayaan India ke Indonesia ialah para pedagang, yakni kaum Waisya. Lalu teori Brahmana menyatakan bahwa membawa kebudayaan India adalah golongan Brahmana. Lalu terakhir teori arus balik yang menyatakan bahwa kebudayaan India adalah para cendekiawan Indonesia sendiri. Kemudian ada sistem pemerintahan dan sosial. Sebelum masuknya kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah memiliki kebudayaan yang cukup maju. Akulturasi kebudayaan antara Indonesia dan India di mana menghasilkan kebudayaan baru cukup beragam, terutama dari kebudayaan Hindu-Buddha. Seperti bisa dilihat contohnya Candi Borobudur. Setelah itu, Sobat Sejarah, ada nih perniagaan pada masa Hindu-Buddha yang dimana keberadaannya di Pulau Jawa Tengah. Terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Tarumanegara, Jawa bagian barat, Kalingga, Jawa bagian timur. Keutamaan atau keuntungan yang diperoleh dari kerajaan besar yaitu berupa pengakuan simbolik seperti kesetiaan dan pembayaran upeti berupa barang yang digunakan kerajaan dan untuk diperdagangkan skala internasional. Baik Sobat Sejarah, cukup sampai di sini pembahasan media pembelajaran menggunakan buletin tentang masa Hindu-Buddha di Indonesia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share ya. See you next video. Bye-bye.